Tapi aneh, kita ngaji ahlus sunnah kok takut mendengarkan kata bid'ah. Kenapa telinga kita harus alergi dengan kata ini? Kenapa telinga kita harus berat mendengar ucapan ini? Nabi sendiri yang mengatakan demikian para jamaah. Banyak orang mengatakan, "Lah Ustadz ini keras sekali." Keras kata. Kenapa? Bid'ah. Gara-gara ada kata bid'ahnya. Syirik. Oh, keras ini Ustadz. Kenapa? Gara-gara ada kata syiriknya. Ya akhi fil Islam, ikhwatal iman. Nabi yang paling lembut dakwahnya mengatakan kullu bid'atin fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Nabi antum mengatakan demikian. Kemudian antum sekarang mau menyembunyikan dakwah sunnah ini. Sahabat menasihati tabi'in mengatakan wala tabtadi, jangan berbuat bid'ah. Awal ikuti perkara yang pertama. Perkara para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tabtadi', jangan sekali-kali mengerjakan bid'ah. Wasiat ini para jamaah, sahabat mewasiatkan kepada seorang tabi'in. Kemudian juga antum sering mendengar lafaz bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi dengan mengatakan jauhilah perkara-perkara baru. Wa fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Perkara baru dalam apa? Dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Tapi aneh, kita ngaji ahlus sunnah kok takut mendengarkan kata bid'ah. Kenapa telinga kita harus alergi dengan kata ini? Kenapa telinga kita harus berat mendengar ucapan ini? Nabi sendiri yang mengatakan demikian para jamaah. Banyak orang mengatakan, "Lah Ustadz ini keras sekali." Keras kata. Kenapa? Bid'ah. Gara-gara ada kata bid'ahnya. Syirik. Oh, keras ini Ustadz. Kenapa? Gara-gara ada kata syiriknya. Ya akhi fil Islam, ikhwatal iman. Nabi yang paling lembut dakwahnya mengatakan kullu bid'atin fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Nabi antum mengatakan demikian. Kemudian antum sekarang mau menyembunyikan dakwah sunnah ini. Sahabat menasihati tabi'in mengatakan wala tabtadi, jangan berbuat bid'ah. Apakah disamar-samarkan? Enggak, para jamaah. Tapi anehnya sekarang kita yang sudah sering ngaji sunnah, man dulu bahas syirik, bahas bid'ah. Dah. Terus antum mau apa bahasannya? Kita maunya bahasannya apa para jamaah? Tazkiyatun nafs, masalah fikih muamalah. Hanya sebatas itu. Jangan bahas syirik dulu Ustaz loh. Takut tidak? Ya akhi, saudaraku seiman dan seislam. Antum tahu Nabi yang paling sempurna cara dakwahnya. Orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Diuji apa enggak? Diuji. Lekif. Gimana dengan kita yang masih cecunguk-cecunguk cara berdakwahnya? Yang masih jauh dari kesempurnaan dalam metode dakwahnya, pasti akan diuji. Kalau antum ingin dakwah sunnah ini dibentangkan karpet merah, ditaburi bunga, disambut sama orang, tidak usah dakwahkan tauhid, tidak usah dakwahkan sunnah. Dan ini saya sering sesalkan dari jamaah kita, para jamaah. Antum sudah lama mengaji, kenapa harus takut? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum, kata Nabi. Senantiasa ada sekelompok manusia dari umatku yang tegak di atas yang hak, tidak akan memberikan mudarat orang-orang yang tidak mau menolong mereka dan yang memusuhi mereka. Dakwah sunnah ini, jangan antum takut dakwah ini para jamaah. Dakwah ini ada penolongnya, Allah sudah yang menolong. Tak usah takut, Allah yang menolong dakwah ini.
Allah yang punya agama, Allah yang akan menolongnya. Kenapa kita harus takut? Selama kita berdalil selama kita berdakwah dengan hikmah, dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan kata keras dan tegas para jamaah. Masalah hukum tidak boleh antum katakan riba dengan bunga. Ini kan bunga. Ya riba. Antum mau sembunyikan apa lagi? Perkara baru. Ini kan perkara baru. Perkara baru apa teh? Dalam agama ya bid'ah. Makanya ketika para ulama kita ditanya, wahai Syekh, ada orang yang sangat awam dakwah sunnah. Apakah kita mulai dengan mengajarkan mereka sholat dulu atau fikih, tauhid dulu? Ajarkan tauhid, ajarkan syirik, karena itu mutlak metode dakwah Nabi. Harus dimulai dari situ. Dan semua antum memahami syarat mutlak surga itu tauhid para jamaah. Dan itu merupakan bagian dari dakwah sunnah. Kemudian para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masalah perkara bid'ah ini. Kenapa kita sering menyinggung masalah bid'ah? Karena inilah yang disebutkan dari para ulama salaf kita. Mereka gencar memerangi perkara bid'ah. Di samping mereka juga memerangi perkara-perkara dosa-dosa dan maksiat yang lainnya. Kenapa? Karena sudah antum sering mendengar al-bid'atu ahabbu ila iblisi minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena mereka menganggap itu ibadah. Mereka menganggap itu sebuah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak tahu itu adalah dosa. Penyelisihan terhadap petunjuk dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira apa yang membuat kita berat? Harus alergi dengan kata tauhid, alergi dengan kata syirik, alergi dengan kata sunnah, alergi dengan kata bid'ah? Jawabannya ada pada diri antum sendiri, bukan sama saya. Kalau antum mencintai dakwah sunnah ini, maka jangan pernah antum alergi dengan ucapan tersebut. Karena itulah yang diucapkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bahkan sekarang yang akan kita bacakan wasiatnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala kepada temannya. Beliau mengatakan, amma ba'd fa inni usika bi taqwallah wal iqtisadi fi amrihi. Kumuwasiatkan kepada dirimu bertakwa kepada Allah dan mencukupkan diri di atas perkara Allah. Wattiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan mencukupkan diri dengan mengikuti sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, dengar ini. Wa taraka ma ahdatsal muhditsuna ba'da ma jarat bihi sunnatuhu. Tinggalkan perkara-perkara baru yang dibuat oleh orang-orang yang membuat perkara baru, perkara bid'ah ini. Setelah jelas, setelah tegaknya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kufu mu'natahu fa 'alaika biluzumis sunnah fa innaka biiznillah ismatun. Cukupkan diri, cukupkan bekal kalian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya lah engkau berpegang teguh dengan sunnah, karena itulah yang akan menjaga dirimu. Tsumma lam, kemudian ketahuilah, annahu lam yabtadi'in nasu bid'atan illa qad mada qablaha ma huwa dalilun 'alaiha aw 'ibratun fiha. Ketahuilah, tidaklah seseorang manusia melakukan perkara baru, perkara bid'ah, kecuali telah lewat penjelasan tentangnya dan pelajaran tentang bid'ah itu. Artinya dia bukan ajaran yang tidak ada petunjuknya, ajaran yang tidak ada contohnya. Itu kata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Fa inna sunnata innama sannaha man qad 'alima fi khilafiha min al-khata'i waz-zalali wal-humq wat-ta'ammuq. Karena sesungguhnya sunnah
diletakkan oleh orang yang mengetahui apa yang akan melawannya dari kesalahan, dari penyimpangan, dari kejahilan. Fardha li nafsika ma radiya bihil qaumu li anfusihim. Engkau harus ridho untuk dirimu sebagaimana para sahabat ridho dengan sunnah Nabi untuk diri mereka. Fa innahum ala ilmin waqafu. Mereka berhenti di atas ilmu, berdiri di atas ilmu. Wa bi basarin nafidin kaffu, dengan ilmu yang dalam, pandangan yang menembus. Mereka mencukupkan diri. Walahum ala kashfil umuri kanu aqwa. Dan mereka lebih hebat ilmunya, lebih kuat ilmunya. Wa bi fadlin ma kanu fihi aula. Dan segala keutamaan yang mereka miliki lebih utama daripada keutamaan siapapun. Fa in kana al-huda ma antum alaihi qad sabaqtumuhum ilaih. Jikalau kalian berada di atas suatu petunjuk yang kalian mengira kalian telah mendahului mereka, wala in qultum innama hadatsa ba'dahum, kalau kalian mengatakan sesungguhnya ini terjadi setelah zaman mereka, zaman para sahabat, ma ahdatsahu illa man ittaba'a ghaira sabilihim, pasti mereka membuat-buat agama yang itu mereka tidak mau mengikuti jalan mereka. Lihat para jamaah, tidak lupa menyampaikan wasiat takwa tentang bid'ah. Kemudian beliau mengatakan fa innahumus sabiqun faqad takallamu fihi bima yakfi. Mereka orang-orang terdahulu dalam segala hal. Antum tahu, hitung ibadah mana saja yang itu merupakan ibadah dalam agama ini, siapa yang lebih dahulu mengerjakannya? Sahabat. Ketika diturunkan syariatnya, mereka yang pertama. Ini wahyunya dari Allah, mereka yang pertama mengerjakannya. Makanya aneh para jamaah, apabila sekelompok kaum dikatakan kepada mereka, kenapa anda mengerjakan ini? Karena ini sudah tradisi, karena ini sudah dari dahulu, karena ini sudah orang banyak. Tapi apakah sahabat pernah mengerjakannya? Mereka akan diam. Mereka juga beralasan, lagu kan tuan guru ente nyuruh kita. Tapi kan orang tuan guru yang mengajarkan kita. Mereka berdalil, narak beke tuan guru ngajar kita salah. Itu lagi kata mereka. Kemudian beliau mengatakan, famadunahum fi maqsarin wa ma fawqahum min mahsarin wa qad qasura qaumun dunahum fajafau. Yang di bawah mereka pasti kurang. Kemudian yang berusaha melampaui mereka fi mahsarin, mereka adalah orang yang nekat. Orang yang nekat. Wa qad qasura qaumun dunahum fajafau. Orang yang berada di bawah mereka dunahum fajafau, maka mereka menjadi orang yang lembek. Wa tamaha anhum aqwamun faghalau, dan orang yang melebihi mereka menjadi gulu. Wa innahum baina dzalika la'ala huda mustaqim. Maka di antara dua orang ini adalah mereka berada di atas petunjuk dan jalan yang lurus.